Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati abai wa ummati wa zawjati wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ashabi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala kulli ashabi kulli ajma'in. وإلى حضرة الشيخ القادر الجيلاني سبع سنة سادر سمختنا بذاك النووي جمع العلماء والأولياء تعالى إنك المشارق الأرض المغرب وجميع مشايخنا وسادتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأهل بيتنا وخصوصا المؤلف موسى مصطفى بن صوفي بن موسى التماني وجميع مؤلف الكتب التي تعلمناها لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman santri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita masih bisa menghadiri, mengikuti pengajian kitab Sanatir, menerangkan tentang cerita-cerita seorang yang mencari ilmu yang banyak manfaatnya insyaallah bagi kita semua. Melanjut cerita yang ke-18, Al-Hikayatu tawi cerita. Al-Hikayatu tawi cerita as-sabi'ata asyarata kang kaping 17. Cerita yang ke-17 iku fi adami mukhalafati tilmizi, ing dalem nerangake ora anane nulayanine murid. Ing dalem nerangake ora anane nulayanine murid, nulayani li sayyidhi maring gurune murid, li sayyidhi maring gurune murid. Tidak boleh seorang murid berbeda dengan gurunya, tidak mau mengikuti saran nasihat guru. Selama kita mau mengikuti saran nasihat dari seorang guru, terutama guru ilmu agama maupun guru umum, insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan, bahkan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhir. Disuruh gurunya mempeng, belajar dengan sungguh-sungguh giat,
kita nurut, insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang pandai pintar. Disuruh jangan malas sekolah, kita nurut gak malas sekolah, rajin, insya Allah jadi anak yang rajin juga akan pandai. Hukiyah diceritakan, hukiyah yang ceritake anu Syekh Ahmad saking Syekh wong mulya rupane Ahmad, Syekh Ahmad ibni Abi Hawari. Diceritakan dari Syekh Ahmad Abi Hawari, seorang ulama ahli Damaskoi. Apa yang diceritakan apa anahu satemene Syekh Ahmad, Syekh Ahmad iku ahadan janji. Janji sapa Syekh Ahmad Syekhahu ing gurune Syekh Ahmad. Rupane Aba Sulaimana, Syekh Aba Sulaiman Ad-Daraniya kang bangsa Darani radhiyallahu anhu. Janji ala yukhalifahu ing yen to ora nulayani, ing yen to ora nulayani sapa Syekh Aba Sulaiman, sapa Syekh Ahmad bin Abi, yen to ora nulayani sapa Syekh Ahmad bin Abi Hawari, ora nulayani hu ing Syekh Aba Sulaiman. Syekh Ahmad itu santrinya Syekh Abi Sulaiman. Tidak menulayani, tidak berbeda, tidak bertentangan fi syai'in ing dalem suwiji-wiji sesuatu apapun dari Syekh, nasihat sarannya Syekh Ahmad bin Hambal gak boleh melawan, gak boleh berbeda haluan. Kadang ada kita sendiri, bukan hanya sama guru, sama kedua orang tua pun, kalau kita mau mengikut nasihat dan saran dari kedua orang tua, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kalau kita nggak mau mengikuti, berarti kan berbeda. Sama orang tua disuruh mondok, nggak mau mondok. Enak di rumah, mana numpak motor, main HP. Nah, sama orang tua disuruh mondok nggak mau, berarti kan mukhalafah. Berarti membedai apa yang disarankan orang, akhirnya nanti menyesal sendiri. Apalagi yang memberi nasihat guru kita, lebih-lebih guru agama, disuruh sholat. Kang santri, mbak santri, jangan ninggalkan sholat ya, pesannya Abah misalnya. Kalau di rumah sholat diusahakan mau berjamaah,
jangan sendirian. Kita kok manut, nurut, insya Allah nanti. Kalau nggak mau nurut, nggak mau berjamaah, sendirian, cepat lagi. Sendirian cepat lagi. Nggak khusyuk lagi. Nah, sudah. Jangan lupa di rumah nanti membantu orang tua. Jangan hanya tidur, jangan hanya main. Orang tua dibantu. Karena sudah susah payah selama kita di pondok memberikan biaya, mencarikan biaya. Kalau mau manut, insya Allah akan jadi anak yang soleh. Ini Syekh Aba Sulaiman menjanji santrinya Syekh Ahmad bin Abi Hawari jangan berbeda dalam sesuatu apapun. Fala makana mongko ing dalam semangsane ana sapa Syekh Ahmad. Fala makana mongko ing dalam semangsane ana ada sapa Syekh Ahmad. Zata yaumin ing dalam suwiji dina pada suatu saat Syekh Ahmad iku jaa sowan yo teko datang sapa Syekh Ahmad wa huwa hale utawi Syekh Abi Sulaiman wa huwa hale utawi Syekh Aba Sulaiman gurunya itu iku mas'ulul qalbi wong kang katungkul atine iku mas'ulul qalbi wong kang ketungkul atine hatinya sedang sibuk dengan sesuatu masalah. Faqala mongko dawuh berkata sapa Syekh Ahmad ibni Abi Hawari lahu maring Syekh Aba Sulaiman. Perkataan ini ya sing sopan, santri karo kiai karo gurune yang halus lembut. Begitu juga kita kepada kedua orang tua. Jangan kasar, bahasanya harus yang halus lembut. Bahasa Arabnya ya Ustad, ya Ustadu, ya Ustad, ya Ustadu, ya Ustad. Qad hamia, teman-teman wis panas. Qad hamia, teman-teman wis panas. Sudah panas. Apa sing wis panas? Atanuru. Pawonan, pawon wis panas. Pawon ini dapur. Tempat masak di situ ada apinya. Apa tanuru pawonan alias dapur. Dapurnya sudah panas. Syekhnya sedang galau, sedang memikirkan sesuatu, ditanyai seperti itu. Akhirnya syekhnya yang enggak jawab. Falam yukallim mongko ora gunemi. Falam yukallim mongko ora gunemi. Sapa Syekh Abu Sulaiman orang gunem iki orang jawab pembicaraan. Sapa Syekh Abu Sulaiman hu ing Syekh Ahmad ibnu Abi Hawari. Jadi kita itu kalau bertanya, kalau mau sowan, lihat kondisi dan situasinya. Kondisi gurunya bagaimana, kondisi orang tua itu bagaimana. Kita mau menghadap orang tua, lihat dulu kondisinya, mau minta uang, kondisi orang tua sedang pusing.
belum punya uang kok kita minta uang, nanti malah jawabannya kurang pas. Sedang diam, termenung, harus cerdas. Jadi santri harus bisa melihat situasi dan kondisi yang pas untuk hal-hal suatu itu yang mana gitu. Fakarara mongko mbolan baleni. Fakarara mongko mbolan baleni sapa Syekh Ahmad. Syekh, dapure wis panas. Syekh, dapurnya sudah panas. Iki arep nggawe masak apa? Ngono. Mau masak apa atau mau dibuat apa? Ya sahnya diam saja, bengak-bengok wae. Fakarara mongko mbolan baleni mengulang-ulang sapa Syekh Ahmad alaihi ngatasi Syekh Aba Sulaiman. Apa yang diulang-ulang? Zalika ing mengkono qad hamiyatan nuru. Zalika ing mengkono ucapan qad hamiyatan nuru. Sudah panas wajannya apa piye? Miraron kelawan bulan baleni. Miraron kelawan bulan baleni, bolak-balik qad hamiyatan nur. Qad hamiyatan nur. Syekh, ya Ustaz, qad hamiyatan nur. Fala mangsara mongko ing dalem semangsane ngakehake. Fala mangsara mongko ing dalem semangsane ngakehake sapa Syekh Ahmad alaihi ngatasi Aba Sulaiman, memperbanyak ucapan tadi. Qala dawuh sapa Syekh Sulaiman lahu maring Syekh Ahmad, kalau enggak dijawab ya sudah, jangan terus memaksa untuk menjawabnya. Gurunya sedang konsentrasi pada suatu masalah, ada yang bertanya, gurunya diam saja karena konsentrasi tadi. Yang bertanya bolak-balik takon. Akhirnya malah disuruh pergi oleh gurunya tadi. Bukan hanya kepada guru saja, ini contoh kepada guru, kepada orang tua pun seperti itu. Qala lahu idhab budalana sira. Idhab budalana sira. Pergilah. Idhab budalana sira. Pergilah. Fadkhul. Mongko manjinga sira. Fadkhul mongko manjinga sira. Kon mlebu. Wis budhal mlebu ning tanur kuwi. Tanur ning mlebu ning pawon. Pawon sing enek geni cara nganu ning BR. BR pas masak wis kobong, wis panas. Nah, kon mlebu. Asline gurune iki ya gak sengaja bicara itu. Tapi santri mantai manute kon mlebu wajan ya mlebu wajan. Ibarate ngono. Jenenge santri sing gak boleh nulayani. Kon mlebu kaya santri-santri zaman dulu ki ya manut. Kalau zaman sekarang ya lumayan lah. Zaman dulu manut. Ada seseorang meguru kayak Syekh Imam Malik, pernah itu diceritakan. Meguru ora kon ngaji malah kon guai sampah, suruh buangi sampah di depan halaman, kotoran
kuda disuruh ngambili, pokoknya tanpa alat. Ya manut gurune. Ya ngambili tanpa dengan Fadhahaba karena Syekh Ahmad bin Abi Khawar ini santri yang sudah dijanji jangan membelok dengan nasihat gurunya Syekh Abbas Sulaiman. Ya manut. Kon mlebu ya mlebu. Fadhahaba mongko budalan sapa Syekh Ahmad min ngindihi saking sandingi Syekh Abbas Sulaiman. Min ngindihi saking sandingi Syekh Abbas Sulaiman budal pergi. Muga-muga dhewe termasuk golongan Syekh Ahmad ini. Kang Wafi aja bali dhisik ya ngurusi desa. Nah. Manut wae. Insya Allah ada manfaat. Dulu ada seorang santri mau pulang, zaman dulu masih hutan. Kang mengkelak balik kalau pulang ada apa-apa manggil saya ya. Manggil nama saya, nama gurune. Misalnya gurune Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman. Nah, ketika seorang santri tadi pulang, masih hutan, ternyata dia masuk ke dalam lumpur. Lumpur itu lumpur hidup apa bagaimana? Bisa menenggelamkan orang. Ketika masuk masih 1,5 badan. Masih setengah badan, perut ke atas masih di luar, kakinya di dalam lumpur itu. Dia berdoa, ya Allah selamatkan aku ya Allah. Malah tenggelam lagi. Tenggelam sampai perut. Doa lagi, ya Allah berilah saya keselamatan ya Allah. Tenggelam lagi sampai leher. Akhirnya ingat apa pesan gurunya. Kalau ada apa-apa panggil namaku. Akhirnya manggil, ya Syekh Abdul Rahman. Terangkat. Badannya terangkat. Ya Syekh Abdul Rahman tolong aku. Terangkat sampai dia selamat. Kemudian ketika berjalan lagi di depannya ada sungai besar. Dia memanggil lagi Syekhnya. Ya Syekh, saya mau berjalan di sungai Syekh, tolong aku beri keselamatan. Dia jalan di atas sungai seperti jalan di atas aspal. Santri sing manut ngono. Nanti ada ceritanya di bawah lagi. Namanya tawasul dengan guru, tawasul dengan orang yang dekat dengan Allah. Wadakolalan mlebu sapa Syekh Ahmad, wadakolalan mlebu sapa Syekh Ahmad fitanuring dalem pawonan, mlebu neng pawon, masuk di dapur yang panas tadi. Yo dapur panas tapi mlebu manut karo selamat apa ora? Secara akal jelas gak selamat. Kayak Sunan Kalijaga kon nunggu tongkate Syekh Sunan Bonang. Tongkate ditunggu sampai saya pulang baru kamu boleh pergi. Ditunggu sampai berapa tahun itu? Bertahun-tahun. Topo nunggu tongkat sampai bertahun-tahun
sampai kebanjiran, sampai tua. Sunan Geseng, ceritanya Sunan Geseng santrinya Imam Syekh Kalijogo, Sunan Kalijogo, namanya Sunan Geseng julukannya. Suruh duduk berzikir, kemudian di dekatnya itu dincepi oleh Sunan Kalijogo bambu. Sampai bambunya itu hidup, sampai beranak bambunya itu. Jadi rindang bambunya. Syekh Sunan Geseng di tengah-tengah. Kemudian mau mengambil kesulitan, bambunya dibakar. Setelah dibakar, nggak apa-apa, masih di tengah hidup. Tapi ya angus tok. Namanya geseng. Jawa itu kalau geseng itu gosong hangus. Nah, manut karo guru. Manutlah, yakin. Kalau kita mau manut sama guru, insya Allah guru yang bisa dianut. Guru yang soleh, guru yang alim. Fala makana mongko ing dalam semangsane ana apa dakhala. Fala makana mongko ing dalam semangsane ana apa dakhala. Iku bada saatin ing dalam sak jam, sakwise sak jam. Mlebu ning pawon ki wis sak jam. Bada saatin ing dalam sakwise sak jam kala dawuh sapa Syekh Abu Sulaiman. Dawuh maring santri-santrine sing akeh kuwi. Susulen kae. Syekh Ahmad mlebu ning kae engko piye kae? Gosong engko awake. Mlebu tenan deh. Ilhaku padha nyusulana sira kabeh. Ilhaku padha nyusulana sira kabeh, susulah, jemputlah. Ahmad ing Syekh Ahmad. Jemput Syekh Ahmad, fainahu mongko satemene krana wae. Fainahu krana satemene Syekh Ahmad. Fainahu kronon satemene Syekh Ahmad iku ahada wis janji. Saya berjanji kepada Syekh, saya tidak akan mengingkari apa yang telah dinasihatkan Syekh. Selalu mengikuti apa yang jadi sarannya Syekh. Iku ahada wis janji sapa Syekh Ahmad ni ing ingsun. Syekh Ahmad sudah menjanji kepada saya alayu khalifah ing yen ora nulayani. Yen ora nulayani sapa Syekh Ahmad ni ing ingsun fi sain ing dalam perkara. Wah, hebat tenan. Kalau santri sudah begitu. Saya berjanji saya tidak akan melanggar di pondok pesantren. Insya Allah. Saya akan berjanji kepada orang tua, misalkan punya orang tua. Saya berjanji kepada ya Bapak Ibu, saya nanti di pondok akan belajar dengan giat, akan tekun, tidak akan melanggar, akan rajin. Wah, kalau mau menempati janjinya, saya yakin anak itu akan berhasil. Gara-gara yang enggak membuat kita berhasil atau kurang berhasilnya, walaupun berhasil tapi kurang. Ini karena kita banyak mengingkari janji kita kepada guru, kepada kedua orang tua. Nggih mboten? Karo mamae kon mempeng males. Karo gurune kon mempeng, kon sungguh-sungguh belajar, kon rajin, kon giat, masih mah. Ini yang membuat kita kurang berhasil. Nah, masih ada waktu. Terusnya mari kita mencoba membuktikan apakah benar keterangan-keterangan di kitab, keterangan di Al-Quran, keterangan di hadis, dawuh-dawuh para ulama,
kalau manut gurune, manut wong tuweke, manut Gusti Allah karo Rasul, insyaallah akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan akan menjadikan orang yang berguna. Ini faja'u mongko padha teka sapa para santri. Faja'u mongko padha teka sapa para santri. Tulabuhu santri-santrinya Syekh Sulaiman sing kon nyusul ilahi maring Syekh Ahmad. Wa akhrajulan padha ngetokake sapa para santri tadi mengeluarkan hu ing Syekh Ahmad minta nuri saking pawonan teka luweng tempat masak mlebu ning tempat masak yang panas itu. Karena keyakinan kita kurang ini yang membuat kita itu. Wah, aku manut bolak-balik ora dadi apa-apa. Kurang yakini. Nanti. Karena kita belum bersih saja hatinya. Nanti kalau kita sudah banyak yang membuktikan. Manut sama gurunya, manut sama orang tuanya. Jadi orang yang berguna. Jadi orang yang bermanfaat. Lah iki kon mlebu luweng suruh masuk ke tempat masak, masuk ya enggak apa-apa ya. Walam tadzurra minatanuri saking pawonan walam tadzurra lan ora mbayani hu ing Syekh Ahmad. Walam tadzurra lan ora mbayani hu ing Syekh Ahmad. Apa naru genine tidak melukai, tidak membakar Syekh Ya Allah, nganti manute. Muga-muga ada jadi santri sing manut lah. Suruh mempeng, suruh jamaah, suruh rajin sekolah, suruh rajin ngaji, rajin sekolah, rajin ngajinya. Nasihat kedua orang tua. Karena kunci untuk mendapatkan ilmu laduni, mudah mendapatkan ilmu, mudah mencari ilmu, mudah mencari rezeki, mudah untuk berusaha. Kuncinya 3, salah satunya manut karo gurune, manut mengikuti nasihat saran kedua orang tua. Manut dan mengikuti perintah Allah dan Rasul. 3 ini kalau kita mau melakukan insya Allah akan diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Perintah Allah dan Rasulnya selalu kita ikuti. Perintah guru, larangan guru kita ikuti. Nasihat kedua orang tua kita ikuti. Insya Allah sudah banyak yang membuktikan. Al-hikayatu tawi cerita saminata sara kang kaping 18 iku fi tawassuli tilmizi ing dalem nerangake gawe lantarane santri ing dalem nerangake gawe lantarane santri li saikhihi maring gurune santri maring gurune santri. Hadiah Fatihah. Tawasul menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai baik di sisi Allah dijadikan sebagai lantaran media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ben dikabulke dungane tawasul ning makome para wali. Ziarah kubur
biar cepat dikabulkan apa hajatnya. Ibaratnya kita mau sowan, mau mendatangi, menjumpai presiden. Kalau tanpa ada pelantara, tukang jaganya sulit. Tapi kalau ada tukang jaga, kita datangi, kemudian tukang jaganya ini mengantarkan kita ke presiden, insya Allah. Begitu juga kita mau bicara kepada kedua orang tua yang ada di pondok, orang tuanya di rumah, sulit. Tapi kalau ada pelantara, telepon, minjam telepon ke tempat saya, nah, pelantara mudah. Karena apa? Karena kita itu masih jauh dari Allah. Masih banyak dosa kesalahan. Yuhka den ceritake ngan badil masayikhi saking sebagiane pira-pira guru. Saking sebagiane pira-pira guru apa anau satemene badal masayikh. Sesungguhnya sebagian guru iku kharaja metu sapa batul masayikh. Metu yauman ing dalem suci dina. Huwa halih utawi batul masayih. Wa talamidatuhu. Bukan utawi. Huwa ya sebab batul masayih. Wa talamidatuhu lan pira-pira santrine batul masayih. Metu-metu ila sifil bari maring pinggire segara. Maring pinggire segara. Fatawadoa mongko wudu sapa batul masayih. Wudu. Wudu itu barokahnya banyak. Selama kita dalam keadaan suci, oleh malaikat kita didoakan terus. Jadi Kang Santri, Mbak Santri jangan sampai tidak dalam keadaan suci. Wudu, batal lagi wudu. Selama kita dalam keadaan suci, mendapat doa para malaikat. Doanya para malaikat mustajab. Nah, lah ora wudu batalan kuwi gampang lalian kok. Orang kalau nggak punya wudu batal itu gampang lupa nanti. Wudu insya Allah kalau naik kendaraan dalam keadaan suci selamat nanti dalam perjalanan. Tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Namanya daimul wudu, daimut tuhri. Tumakola nuli dawu sapa badul masayih. Lahu maring talamid. Badul masayih berkata kepada sebagian santrinya. Ini satemene ingsun iku raaitu nyakinake sapa ingsun. Iku raaitu yakinake sapa ingsun, saya mengetahui dengan yakin. Mengetahui berarti yakin. Anak wara ing yen to bisa nglewati sapa kita. Anak pura ing yen to bisa nglewati sapa kita nglewati al-bahra ing segara. Al-bahra ing segara. Syekhnya berkata, saya punya keyakinan yang kuat kita bisa melewati lautan ini. Dalam keadaan berjalan. Barokahu orang dulu hebat-hebat. Wanam sialan bisa lumaku sapa kita. Lan bisa lumaku sapa kita fihi ing dalam bahri. Fihi ing dalam bahri. Bisa berjalan di
lautan. Faqalu mongko ngucap sapa talamidatu. Faqalu mongko ngucap sapa talamidatu. Talamidatu boleh, talamidi juga boleh. Talamidun beberapa murid, talamidatun juga beberapa murid. Inna satemene kita iku nakhafu wedi sapa kita. Saya takut anak roko ing yen to kerem sapa kita. Anak roko ing yen to kerem sapa kita. Saya takut tenggelam Faqala mongko ngucap sapa Badul Masai. Kulo ngucap sira kabeh. Kulo ngucap sira kabeh kulukum ya sekabehane sira kabeh. Kalau ada bahaya ucapkan ya Syekh. Syekh siapa diceluk? Ya Syekhu Muhammad. Ya Syekhu Imam Turmudi. Misalnya, ya Syekh Abdul Rahman, kayak gurune sapa ngono. Gurune sing ngajar. Ya Syekh Abdul Karim, Abdul Karim. Loh, ceritanya juga. Ya Syekh Abdul Qadir, biasanya wali kutub, wali ghaus. Ya Syekh Abdul Qadir. Jadi santrinya Syekh Abdul Qadir itu kalau di rumah ada bahaya manggilnya Syekh Abdul Qadir. Ada santrinya yang di situ ketika perjalanan pulang dicegat berandal mau dirampok. Santrinya cukup manggil Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, tolong aku ya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kontak, sandal bangkiaknya dilemparkan. Bangkiak sing kayak nggonku ya. Dilempar terbang bangkiaknya menghantam para perampok-perampok tersebut. Ini kontak guru itu baik zaman dahulu, zaman sekarang tetap barokah itu tetap ada. Ya Syekhu Fulan, ya Syekh Fulan. Fulan itu jenenge siapa? Ya Syekh Fulan. Syekhnya namanya siapa dipanggil? Ya Syekh Abdul Rahman. Mana? Nah. Ya Syekh Habib. Musiron kale wong kang awe isarah. Musiron kale wong kang awe isarah ila nafsi maring awak dhewene Badil Masai. Wa in sa'alan lamun ngersake sapa Allah Gusti Allah la tahrukuna ora bakal kerem sapa sira kabeh. La tahrukuna mongko ora bakal tenggelam sapa sira kabeh. Kowe engko lek enek apa-apa ngucap ya Syekh, ya Syekh, insyaallah selamat, gak akan tenggelam. Faqalu mongko ngucap sapa talamidu. Faqalu mongko ngucap sapa talamidu dalika ing mengkono ya Syekhu fulan. Mutawassilina kali wong kang gawe lantaran kabeh. Hale wong kang gawe lantaran kabeh bihi kelawan ma ila wahidan kejaba wong suwiji. Ila wahidan kejaba wong siji ya Syekh bihi kelawan ya Syekh. Mutawassilina kali gawe lantaran kabeh bihi kelawan ya Syekh. Ila wahidan kejaba wong suwiji minhum saking talamid. Enek santri siji sing nyeleneh. Ya Allah, malah tenggelam deh. Kau nyebut ya Syekh, gak mau, malah ya Allah.
Faqala mongko ngucap sapa wahidun, ngucap ya Allah, ya Allahu. Faghariqa mongko kerem sapa wahidun. Ngucap Allah malah kerem. Akhirnya kon ngucap ya Allah, ya Syekh, baru dia bisa berjalan di atas laut. Iki Kang, pentingnya punya guru. Selalu menghadiahi Fatihah kita kepada guru-guru kita. Setelah sholat kedua orang tua kita kirimi Fatihah. Menjadi wasilah mudahnya mencari ilmu, mudahnya beribadah, mudahnya melaksanakan kebaikan. Kita setelah sholat jangan lupa kirim Fatihah kepada guru-guru kita. Cuma 1 menit balik. Manfaat barokahnya banyak sekali. Baik kita di rumah maupun di pondok. Santri-santri yang di rumah, kami mohon jangan lupa kirim hadiah Fatihah setelah sholat 5 waktu. Kepada guru-guru kita yang ada di Al-Falah, kepada kedua orang tua kita. Kita hadiahi Fatihah insya Allah dengan hadiah Fatihah. Lantaran Fatihah yang kita kirim kepada guru-guru kita bisa menyebabkan kita menjadi anak yang soleh dan dimudahkan di dalam mencari ilmu. Tenan Kang. Saya itu setelah sholat gak lupa hadiah Fatihah kepada guru-guru saya. Alhamdulillah ilmu yang bisa saya dapat walaupun sedikit itu masih ingat. Ada santri Al-Falah itu, santri Lirboyo, terkenal hangsip bor. Jadi kalau maju berdiri, gak hafal berdiri. Tapi dia punya namanya keistiqomahan. Setiap sholat hadiah Fatihah kepada Mbah Abdul Karim dan guru-guru Lirboyo itu. Setelah tamat pulang di rumah. Wah, masyarakat sudah menganggap ini sudah mondok lama tamat. Ini jelas ngalim. Ada kiai punya pondok, punya putri lagi. Ingin menjadikan dia menantu. Wah, dia bingung. Saya nggak bisa apa-apa ini. Ditolak, ya berat. Kalau mau ya juga berat, si Malakamai namanya. Tapi dia nekat. Mau ketika sudah dinikahkan. Baru dapat 2 minggu atau berapa hari sudah disodori kitab tafsir. Tafsir Jalalain. Bukan tafsir jalan lain. Tafsir Jalalain disodori suruh baca hari esok apa berapa. Akhirnya beliau menangis suatu malam menangis. Tawasul Fatihah terus kepada Mbah Abdul Karim. Dia itu enggak pandai baca kitab kok. Sedang-sedang saja. Setelah tawasul hadiah Fatihah terus sambil berdoa minta alhamdulillah oleh Allah dibuka hatinya. Kita pun begitu. Kalau sering hadiah Fatihah suatu saat akan dibuka hati kita. Allahumma yakinlah. Jangan lupa hadiah Fatihah terus kepada guru-guru kita. Nggih? Di rumah, di sini beri Fatihah guru-guru kita, yai-yai kita, ibu nyai kita. Insyaallah banyak barokahnya. Faqala mongko ngucap lahu maring wahidun sapa Syekh Syekh. Kul ngucap sira. Kul ngucap sira mitlahum ing sepadane talamid. Wa sa'uhbiraka lan bakal ngabari sapa ingsun ing sira. Bakal ngabari sapa ingsun ing sira bidzalika kelawan mengkono kul mislahum. Saya akan ceritakan apa
apa keistimewaan mengucap sama dengan apa yang diucapkan santri-santri yang lain. Faqala mongko ngucap sapa wahidun mitlahum ing padane ucapane talamid. Bahasan ngucap ya Syekhu Abdurrahman, selamat dia bisa berjalan. Dia ngucap ya Allah malah tenggelam. Fanaja mongko selamat sapa wahidun. Tawasul ini. Para ulama-ulama zaman dulu tidak meninggalkan tawasul. Kirim Fatihah kepada para ulama, para aulia. Sahabat Umar bin Khattab tawasul kepada sahabat Abdurrahman. Siapa itu? Abdurrahman Al-Abbas, sahabat Abbas ibnu Abdul Muthalib tawasul ya Allah dengan sahabat Abbas ibnu Abdul Muthalib, semoga engkau turunkan hujan langsung. Bahasan donga dhewe enggak hujan-hujan. Bahasan tawasul karo sahabat siapa? Al-Abbas, sahabat Abbas, turunlah hujan. Syekh Imam Syafi'i tawasul kepada Syekh Abi Hanifah. Ketika beliau sudah meninggal di atas kuburan, beliau berdoa tawasul. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini pentingnya tawasul. Kalau ada yang mengatakan tawasul bid'ah, tawasul haram, tawasul syirik, ini pandangannya saya kira yang berbeda. Kalau meyakini meminta kepada kuburan, kepada orang yang sudah meninggal, itu yang enggak boleh. Meyakini apa yang telah terjadi sebab ahli kubur, sebab sesuatu perkara yang dijadikan pelantara, baru itu enggak boleh. Bisa syirik. Tapi kalau sebagai wasilah yang kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan, yang mengabulkan apa yang kita inginkan, itu Allah hakikatnya. Yang lain sebagai pelantara media saja, ini enggak apa-apa. Sunnah. Karena mengikuti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghi ilaihi wasilah. Dianjurkan oleh Allah untuk mencari wasilah, pelantara, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Faqala lahum, faqala mongko dawuh wa qamalan ngadeg sapa wahidun yamsi kalih lumaku sapa wahidun berjalan di atas laut mahum sertane talamid. Faqala mongko ngucap lahum maring talamid sapa Syekh Husain, inakum satemene sira kabeh iku lam tatahalu ora iku durung ahli sapa sira kabeh, durung pinter li khitabil hakim maring ngitopi Allah kang hak wujude, li khitabil hakim maring ngitopi dawi Allah kang hak wujude, hatta tukhatibu sehingga ngitopi sira kabeh, sehingga ngitopi sira kabeh ing al-haq Allah kang hak wujude. Fa amartukum mongko perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh. Mongko perintah sapa ingsun ing sira kabeh, saya perintahkan kepadamu antawassalu ing yen to gawe lantaran, gawe wasilah, gawe pelantara, media pelantara sira kabeh ilahi maring Allah bi kelawan ingsun. Fa akunu mongko ana sapa ingsun iku wasitotan dadi tengah-tengah, iku wasitotan dadi tengah-tengah bainakum ing dalem antarane sira kabeh, wa bainahulan ing dalem antarane Allah, li anakum krono satemene sira kabeh sesungguhnya engkau semua iku mutahailun
pira-pira wong kang ahli li khitabi maring dawi ingsun maring ngomongi ingsun wa ana hali uta ingsun iku mutahilun wong kang ahli li khitabi maring dawi ing Allah ngitopi ing Allah berbicara kepada Allah alias berdoa meminta. Guru kita itu sudah dekat dengan Allah, sudah tahu caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya dikabulkan doanya. Sedangkan kita belum tahu caranya. Masih kotor, masih banyak penghalang kita. Guru ndonga langsung tekabul nih. Ada ndonga ya Allah, malah tenggelam. Santri mau ya Allah, malah tenggelam. Bahasan ya Syekh, malah bisa berjalan. Faida balagtu mongko ing dalem nalikane tumeka sapa sira kabeh. Mongko ing dalem nalikane tumeka sira kabeh. Kalau kamu sudah sampai semua makomi ing derajat ingsun, sudah sampai derajatku kata syekhnya tadi, wis dekat dengan Allah, hatinya sudah bersih. Selalu yang diucapkan Allah. Keluar napas Allah, kemudian tarik napas Allah, menghirup napas Allah, keluar lagi Allah. Berarti dekat dengan Allah. Apa-apa yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Fakhotibuhu mongko ngitopono sira kabeh. Mongko ngitopono sira kabeh ngitopihu ing Allah kang hak. Kalau sudah sama dengan guru baru kamu bisa menghitopi kepada Allah. Tawasul itu banyak macamnya. Buat pelantara dengan amal kita boleh. Ya Allah, dengan saya bersedekah ini, semoga Engkau selamatkan saya dan keluarga saya dari penyakit virus corona ya Allah. Berarti sedekahnya ini tujuannya menolak as-sedaqatu daf'atul bisa menolak bala. Pelantara sedekah, lantaran sedekah ditolak bala. Dulu ada 3 orang di suatu tempat di hutan, hujan, kemudian dia berteduh di dalam gua. Tiba-tiba dari atas ada batu besar menutupi pintu gua, nggak bisa dibuka. Kalau lama di dalam belas mati. Akhirnya ketiganya bertawasul. Bertawasul dengan apa? Amal soleh bisa. Dengan amal soleh, sedekah, berbuat baik. Entah apa. Akhirnya ketiganya diselamatkan oleh Allah, bisa keluar. Boleh untuk bertawasul. Kalau ada orang yang mengatakan tawasul syirik, tawasul haram, ziarah haram, itu insya Allah aliran-aliran yang kurang benar. Salah di dalam memahami ilmu agamanya. Maka kita alhamdulillah diajarkan ilmu agama yang benar. Tawasul kepada guru, tawasul kepada nabi, tawasul kepada para wali, ziarah dan sebagainya. Insya Allah dengan itu apa yang kita inginkan, apa hajat-hajat kita yang kita inginkan oleh Allah akan dikabulkan. Allahumma wallahu alam. Sedikit banyak semoga membawa manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.